Halo guys, saat ini saya berada di Masjid Tiban Manazilul Akhiro yang terletak di Dusun Jabon, Desa Dapur Kejambon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Masjid ini memiliki sejarah panjang dalam perkembangan Islam di kota Jombang. Nah guys, dinamakan Masjid Tiban ini karena diyakini masyarakat sekitar yang muncul secara tiba-tiba. Nama Masjid Manazilul Akhiro awalnya diberikan oleh Kiai Farhan. Beliau adalah keturunan asli legenda Jombang Kebo Kicak. Nama Masjid Manazilul Akhiro sudah ada sejak abad ke-18. Kemudian direnovasi pertama yaitu pada tahun 1967. Kemudian direnovasi kedua pada tahun 2019. Meskipun bangunannya dirombak total, namun beberapa bagian tampak masih asli seperti kubah masjid, menara, dan juga batu pijakan untuk naik ke masjid, beduk, hingga tembok berbentuk kubah di serambi masjid. Ini sejak kubah masjid ini berbentuk persegi 4 bertingkat yang ditopang 4 pilar berwarna keemasan. 4 pilar itu diyakini sudah ada sejak pertama kali masjid dibangun. Sejak dahulu hingga sekarang tidak pernah lapuk atau dimakan rayap. Sedangkan khusus pilar 4 di tengah masjid itu didatangkan dari Sendang Made yang berada di Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang. Cerita asal-usul masjid tersebut bermula dari seorang ulama tersohor bernama Kiai Nur Khotib yang merupakan menantu dari legenda Jombang Kebo Kicak. Suatu hari, Kiai Nur Khotib terlambat ketika akan menunaikan ibadah sholat Jumat di Surabaya. Pada zaman dahulu, Kiai Nur Khotib harus menempuh ratusan kilometer untuk melaksanakan sholat Jumat. Karena pada saat itu, di Jombang tidak ada masjid. Karena datang terlambat tersebut, kemudian Kiai Nur Khotib didatangi seorang wali dan menasihati Kiai Nur Khotib untuk Jumatan selanjutnya tidak perlu lagi ke Surabaya, tetapi diminta mendirikan sholat Jumat di Jombang saja. Saat Kiai Nur Khotib kembali ke Jombang, suatu hal ajaib terjadi. Tiba-tiba tak jauh dari rumahnya ada bangunan mirip masjid yang berdinding bambu layaknya langgar atau musola. Kabar adanya masjid baru tersebut kemudian tersebar kemana-mana melalui cerita dari mulut ke mulut dan meluas ke berbagai daerah. Untuk awal adanya Masjid Tiban di Dusun Kejambon, Desa Dapur Kejambon adalah dari cerita Kebo Kicak yang ada di Desa Dapur Kejambon yang sudah wahana se-Kabupaten Jombang bahkan se-Jawa Timur. Nah, ini yang akan saya ceritakan adalah keberadaan Masjid Tiban di Dusun Kejambon, Desa Dapur Kejambon. Awal mulanya adalah cerita dari Mbah Mukhtar yang ada di Desa Banyuwarang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Ini awalnya karena Kebo Kicak itu memperluas wilayah ke Ngoro untuk mencari wilayah kekuasaan Kebo Kicak. Nah, kemudian setelah
ketemu di sana Kebo Kicak merasa kalah ya, dan takluk sama Mbah Mukhtar. Akhirnya Mbah Kebo Kicak sakit di dusun Kejambon, Karang Kejambon. Akhirnya tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Mbah Mukhtar. Akhirnya Mbah Mukhtar bisa menerima untuk menyembuhkan, tapi syaratnya Mbah Kebo Kicak harus diseret jalan dari Karang Kejambon sampai ke Banyuwarang ke sana. Akhirnya persyaratan dipenuhi, dituruti, kemudian dilaksanakan, dan setelah di pintu Padepokan Mbah Mukhtar Banyuwarang sana, Mbah Kebo Kicak langsung sembuh. Nah, dengan itulah Mbah Kebo Kicak langsung tobat dan berserah diri kepada Mbah Mukhtar. Akhirnya berguru di sana. Dan alhamdulillah setelah orang dulu kan pendekar kan cerdas-cerdas ya, sudah begitu mondok, alhamdulillah di sana sudah ilmunya sudah banyak. Mbah Kebo Kicak disuruh pulang ke Karang Kejambon untuk melaksanakan tugasnya, itu mensiarkan Islam di Karang Kejambon. Tapi begitu perintah didengarkan, dilaksanakan, Mbah Kebo Kicak nggak mau pulang kalau permintaannya tidak dipenuhi, yaitu Mbah Kebo Kicak minta besanan sama Mbah Mukhtar. Jadi Mbah Mukhtar itu musuh, guru, dan besan. Ini yang seperti cerita Sunan Kalijaga atau cerita Abu Bakar ya, Abu Bakar Siddiq kan sahabat, guru jadi menantu Nabi Muhammad kan gitu. Nah, setelah itu putranya yang bernama Mbah Nur Khotib, ini makamnya di Weru nih, di makam umum Weru. Ini yang putranya Mbah Mukhtar dijodohkan dengan putranya Kebo Kicak yang namanya Wandan Kuning, kalau nggak salah nggak Wandan Wanuri, ada dua. Nah, itu begitu terjadi antara Mbah Mukhtar dan Mbah Kebo Kicak, putranya dijodohkan, maka Mbah Nur Khotib itu pulang ke Karang Kejambon. Jadi pulang ke sini, bukan pulang ke dusun Banyuwarang atau Ngoro. Nah, kebiasaan di sini Mbah Nur Khotib itu ditugasi mengawasi para tani-tani yang ada di sawah dusun Kejambon sini. Kemudian kebiasaannya Mbah Nur Khotib itu berjumatan di Ngampel. Ini keistimewaannya, karomanya Mbah Nur Khotib itu karena pada waktu itu Jumat, Mbah Nur Khotib bingung mau berangkat, sudah jam 10, nanti naik apa. Akhirnya niat dilaksanakan sholat Jumat di Ngampel. Mbah Nur Khotib di tengah alas rengik, kalau sekarang itu tikuan perumahan Yasmin, kebun itu namanya alas rengik. Di situ ketemu macan putih. Begitu ketemu, otomatis ketemu macan kan dimakan ya, otomatis seperti itu. Akhirnya ditanya si macan itu maunya apa.
saya nggak akan makan si sanak, saya akan mengantarkan si sanak untuk melaksanakan sholat Jumat di Ngampel. Nah, itulah yang namanya Nur Kedip, sak ketipan sudah di Masjid Ngampel sana. Nah, begitu di Surabaya, orang Ngampel, di depan sendiri, di belakangnya waktu itu yang menjadi imam dalam Mbah Sunan Giri. Akhirnya ditanya, dialog Mbah Nur Khatib sama Mbah Sunan Giri. Akhirnya tanya, sanak dari mana? Saya dari Jombang, putranya Mbah Mukhtar. Loh, berarti kan masih saudara kayak gitu. Akhirnya udah gini, begitu ngomong panjang, ngomong sejarah dialognya setelah sholat Jumat. Sekarang mulai besok Jumat depan kamu nggak usah Jumatan ke Ngampel. Nanti Padepokan Giri saya pindah ke dusun Karangkejambon. Ya ini namanya daerah Masjid Tiban yang ada di dusun Karangkejambon, Desa Karangkejambon, Jombang ini. Dan sampai sekarang saat ini itu cerita awal mula adanya Masjid Tiban yang ada di Desa Karangkejambon, Desa Karangkejambon, Jombang. Dulu bangunan ini adalah panggung, jadi gedek daduk, atapnya daduk. Menaranya tetap sampai sekarang menaranya. Untuk renovasi ini mbah saya namanya Mbah Farhan itu merenovasi waktu saya lahir, jadi 1967. Kemudian tidak meninggalkan peninggalan itu tetap digunakan seperti semula. Cuman dulu gedek mulai 1967 adalah bangunan seperti ini. Ya. Kemudian era saya 2018 seperti ini. Renovasi mana? Ya, tetap tidak merubah cagak, kemudian kubah ya, terus batu ini dulu ada sumurnya di sini, ada sumur Tiban 4, cuma sekarang sudah ditutup semua.